The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil investigasi kami. Nah, tapi sebelum itu aku mau nyapa dulu nih teman-teman aku yang ada di sini. Halo semuanya. Hai. Gimana nih kabarnya guys? Aman banget ya. Oke. Teman-teman di rumah juga semoga baik-baik aja ya. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu nih supaya makin klop, makin enak untuk bahas podcast kali ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Rana Titania sebagai host dan dengan NIM akhir 123. Dari aku ya. Halo semuanya, perkenalkan aku ada Rama Polena, bisa dipanggil Malva, dengan NIM akhir 010. Halo semuanya, nama saya Irfan Hanif. Saya NIM akhir saya 013. Halo semuanya, nama saya Ahmad Fatoli dengan NIM akhir 014. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Laila Fira dengan NIM akhir 022. Halo semuanya, nama aku Noviadi dengan NIM akhir 003. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Najwa Zainaskia dengan NIM akhir 019. Oke, sini kita ada 7 orang nih dari kelompok 1, kelas 1A. Oke, di sini kita udah memperoleh data dan hasil diskusi bareng-bareng. Nah, sekarang kita sharing hasil diskusi kita melalui podcast ini, yaitu tentang investigasi nilai Pancasila sebagai dasar negara di perguruan tinggi. Nah, topik ini tuh sangat penting banget ya nggak sih teman-teman? Apalagi sebagai mahasiswa, kalau ditanya Pancasila itu penting gak sih sebagai dasar negara? Penting. Nah, kami udah melihat bahwa meski dasar hukumnya kuat, diimplementasikan pada kampus-kampus itu berbeda-beda, terutama pandangan-pandangan atau perspektif orang tentang pendidikan Pancasila. Nah, ada yang udah berjalan baik, ada juga yang belum optimal. Nah, pertemuan ini menjadi dasar pembahasan kita, proses investigasi kelompok kami, bagaimana Pancasila itu lebih dipaham, diterapkan, dan urgensinya di perguruan tinggi. Nah, sekarang latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang berpandangan bahwa mereka tuh menolak Pancasila sebagai dasar negara. Laili Amanovi mungkin bisa dijelasin tentang pandangan yang menolak itu. Makasih banget nih, baru mulai udah ditanyain kayak gini. Udah berat ya? Iya, gak apa-apa sih. Menurut aku, penolakan Pancasila sebagai dasar negara ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Kayak yang pertama misalkan ada kelompok yang memiliki ideologi alternatif seperti paham agama ekstrim dan paham politik tertentu, yang dimana kelompok ini menganggap mereka ini sesuai atau sejalan, sedangkan mereka menganggap Pancasila ini enggak sejalan atau enggak sesuai dengan keyakinan dan ideologi mereka. Lalu ada juga kelompok masyarakat yang mereka ini kurang pemahaman terhadap makna dan juga kedudukan Pancasila. Dan ini terjadi juga karena minim pendidikan ideologi dan juga kurangnya penyampaian, sehingga sebagian orang ini tidak mengerti bahwa Pancasila adalah konsensus besar bagi para pendiri bangsa. Lalu ada juga penolakan ini dipicu oleh ketidakpuasan orang-orang dengan kinerja pemerintah. Jadi mereka ini menganggap bahwa kinerja pemerintah nggak sesuai
dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga mereka meragukan relevansi dan juga kesakralannya. Kalau dari Novi, kali bisa nambahin kali? Kayak aku kalau di sini nambahinnya, kayak emang di zaman sekarang tuh orang-orang gampang ya buat nerima info-info yang isu-isu ideologi yang gak jelas. Kadang kita cuma bisa scroll udah keluar ideologi yang belum tentu itu jelas gitu. Ya, bahkan beberapa orang justru di kita anak muda yang gampang banget terpengaruh dengan adanya ideologi tersebut. Padahal kita juga belum paham dengan apa yang dimaksud ideologi itu, tapi kita tuh udah langsung terjerumus sama info itu, padahal kita juga belum jelas dapat info itu tuh dari mana gitu. Jadi udah terpengaruh gitu ya, langsung nyimpulin aja ya, padahal belum tahu tuh latarnya di mana. Iya betul. Tapi Novi, kalau misalnya isu-isu politik itu masuk gak sih ke ideologi? Nah, justru isu-isu politik ini, konflik politik ini, benar banget, dia tuh masuk banget, suka ikut-ikut tentang ideologi ini. Bahkan banyak politik, beberapa yang megang politik ini yang menggoreng isu ideologi ini buat kepentingannya sendiri. Nah, jadinya mereka munculnya narasi yang bikin kondisi Pancasila itu kelihatan goyah, padahal sebenarnya enggak. Gitu, menggoreng, campur. Nah, yang jeleknya itu, yang menggoreng isu ideologinya itu buat kepentingan sendiri. Kepentingan bangsa ya. Iya. Betul. Nah, kalau dari perspektif alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, itu kayak gimana? Bisa dijelasin? Najwa? Oke, di sini aku mau jelasin sedikit. Kalau menurut saya pribadi, Pancasila itu tetap menjadi dasar negara Indonesia, di mana dia sendiri itu merupakan konsensus historis yang berhasil mengintegrasikan keberagaman etnis, budaya, agama dalam satu kerangka identitas nasional yang dimana itu sifatnya inklusif. Nilai-nilainya seperti humanisme, musyawarah, keadilan sosial itu terbukti relevan dalam menjaga stabilitas sosial politik serta bisa memberikan orientasi yang etis bagi penyelenggaraan negara di tengah dinamika global seperti radikalisme, intoleransi, dan transformasi digital. Nah, kalau menurut saya pribadi juga masih banyak nih kalangan yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara karena dinilai mampu untuk menjadi perekat bangsa yang maju. Kan ada dua pandangan ya. Tapi untuk lebih jelas lagi nih, teman-teman pasti butuh contohnya nih. Contoh dari perspektif yang menolak Pancasila itu apa, Novi? Nih, jadi contohnya itu emang sebenarnya dari dulu juga ada gerakan-gerakan yang menolak Pancasila. Contohnya yang dulu tuh gerakan DI ataupun TII yang membuat negara Indonesia itu menjadi buat negara Islam. Gak juga cuma gerakan DI ataupun TII, ada juga tuh gerakan PKI yang biasa kita juga tahu. Jadi PKI ini selalu menentang tentang Pancasila yang pertama. Tuh. Bahkan di zaman sekarang juga banyak organisasi yang konsepnya mendorong ke konsep khilafah karena menurut mereka itu pas dengan Pancasila, padahal itu belum pas dengan Pancasilanya. Itu contohnya. Kalau contoh dari yang ingin mempertahankan Pancasila, kayak gimana? Oke, kita lihat dari ke belakang lagi ya. Sejak awal itu Presiden I.R. Soekarno dan wakilnya yaitu Muhammad Hatta merumuskan Pancasila sebagai titik kompromi dari berbagai golongan. Artinya Pancasila itu dibangun supaya bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan dijadikan rumah bersama oleh mereka. Adapun pendapat-pendapat dari berbagai para peneliti seperti Noto Nagoro, yaitu menegaskan bahwa Pancasila punya landasan fondasi yang kuat sebagai pedoman bernegara. Nah, pandangan ini diperkuat juga oleh beberapa cendekiawan.
seperti Gus Dur yang menegaskan bahwa Pancasila ini menjadi sebuah ruang hidup bersama. Lalu juga ada dari Nurkolis Majid, ya benar banget, yang melihat bahwa Pancasila ini menjadi temu antar agama. Lalu yang ketiga ada Yudi Latif dan Buya Syafiq Ma'arif yang berpendapat bahwa Pancasila ini sebagai dasar moral dan konstitusi bangsa. Maaf ya, salah. Sama aja sih negara bangsa. Jadi ya pada dasarnya bahwa Pancasila ini bukan sekedar warisan negara, akan tapi menjadi ideologi yang adaptif dan strategis untuk masa depan Indonesia. Nah, maka dari itu bukan cuma konsep formal, tapi juga menjadi fondasi identitas nasional sekaligus penjaga stabilitas negara. Oke, itu dari pendapat cendekiawan ya. Betul banget. Nah sekarang pengen tahu nggak sih pendapat dari mahasiswa, dari kita ini nih. Nah, pendapat dan penilaian tentang perbedaan nih antara perspektif yang pertama dan yang kedua, itu pandangan kalian gimana? Lu boleh jelasin? Mungkin dimulai dengan Anda ya. Oke, saya ingin menjelaskan. Jadi adanya perbedaan pandangan antara orang yang ingin mempertahankan dan menolak Pancasila sebagai dasar negara itu biasanya dipengaruhi oleh perbedaan ideologi dan juga pemahaman mereka tentang suatu ideologi itu berbeda, dan juga beberapa pihak itu juga memiliki kepentingan yang berbeda, jadi pandangannya juga berbeda. Jadi kelompok Pancasila yang menolak Pancasila sebagai dasar negara itu biasanya dipengaruhi oleh karena adanya ideologi alternatif, terus juga kurangnya pemahaman tentang sejarah ideologi Pancasila, dan juga adanya kecewaan terhadap ideologi Pancasila yang dimana dulu itu pernah ada insiden yang dimana membuat kayak kekacauan gitulah, gitu. Terus juga serta pengaruh ideologi transnasional yang dimana itu melenceng dari nilai-nilai Pancasila. Nah, itu juga ada pihak yang ingin mempertahankan Pancasila itu karena pihak tersebut itu percaya bahwa Pancasila itu dapat menjadi genggaman untuk bangsa Indonesia itu tetap terintegrasi, yang dimana itu karena Pancasila juga kan suatu pandangan yang udah memiliki nilai filosofis yang kuat, yang terus juga tetap relevan. Pandangan Pancasila itu tetap relevan dalam menghadapi tantangan global dan juga radikalisme. Betul, setuju banget nih. Kata Panda yang mewakili kita semua ya. Nah, keren banget nih Pan. Nah, kalau bagaimana sih sikap kita dalam menghadapi pandangan tersebut? Kalau tadi itu kan pendapat ya, tapi kalau sikap nih dari sebagai mahasiswa atau nih? Oke, menurut saya ya sikap kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam nilai Pancasila. Oke, perbedaan ini jangan kita jadikan sebagai suatu hal yang kita takuti, tapi kita jadikan hal ini suatu hal yang harus kita sikapi dengan tenang, yaitu kita harus perlu mendengar alasan mereka, pendapat mereka yang berbeda, dan juga kita jangan terburu-buru menilai pendapat orang itu pendapat yang buruk. Di saat yang sama kita juga harus berpikir ya, berpikir yang
Ya, berpikir secara logika. Ya. Nah, juga berpikir yang jernih dan juga kita jangan sampai mudah terpengaruh dengan informasi yang disalurkan di seluruh media, maupun itu di sosial media, maupun itu di jurnal, di artikel, bahkan dari mulut ke mulut. Iya. Betul nggak sih? Benar banget. Nah, juga poin terpentingnya sikap kita sebagai mahasiswa itu kita jadikan perbedaan ini suatu pembelajaran, dan juga kita harus menghargai berbagai macam pendapat, dan juga kita aduh salah ya, maaf. Udah semakin dingin ini ya. Ini asli kurang dingin. Oh gitu. Iya, loh. Nah, jadi poin akhir ya. Jadi kita jadikan Pancasila ini sebagai pegangan kita bersama, dan juga kita dalam perbedaan ini kita jadikan suatu momen untuk kita lebih belajar mendalam terkait siapa sih kita di dalam berpendapat dan sebagai umat bangsa gitu. Mungkin nambahin sedikit nih ya guys, dari kajian sejarah yang udah kita pelajari nih dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah ini nggak boleh ketinggalan sama pendidikan Pancasila ya. Karena lahirnya Pancasila itu adalah proses panjang dari BPUPKI, Piagam Jakarta, hingga proklamasi. Ini membuat kita sadar bahwa Pancasila itu bukan hanya konsep abstrak, tapi hasil perjuangan para pendiri bangsa yang relevan membagi kesadaran hukum dan karakter Pancasila. Nah, kesimpulannya nih, jadi pendidikan Pancasila itu penting nggak sih guys? Penting guys. Walaupun udah di perguruan tinggi tetap belajar. Karena kita masih bangsa Indonesia. Dasar kita itu Pancasila. Dan dari kita belajar itu kan kita ketahui tuh cara pandang dan karakter kita dari Pancasila. Nah, kami menyimpulkan bahwa Pancasila itu harus dipertahankan sebagai fondasi identitas dan stabilitas negara sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, udah gak kerasa nih, karena kita seru banget ya. Tahu deh topiknya, enak banget nih. Tapi tangan yang dingin. Iya. Lagi. Nah, teman-teman masih pada dengerin nggak? Dengerin dong, harus dengerin. Oke, makasih banyak ya untuk teman-teman yang udah dengerin podcast kita. Mungkin teman-teman ingin mempelajari lebih dalam lagi, kalian bisa tuh cari-cari lagi karena kita semua masih belajar juga. Betul. Dan mungkin dari kalian ini mau ada kasih masukan atau saran, boleh banget di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Yes. Semoga hasil investigasi bisa menambah wawasan kita dan penonton. Benar banget. Oke, karena tadi udah dibuka dengan salam, kita tutup juga dengan salam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.